Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, anak-anak akan mengerjakan proyek 3, membuat kerangka karangan. Sebelumnya kita sudah pernah ya anak-anak membuat kerangka karangan. Nah, kali ini di tema 7, anak-anak juga akan membuat kerangka karangan dengan tema merah putih atau bendera merah putih. Nah, di sini Miss sudah kasih contohnya. Anak-anak perhatikan terlebih dahulu sebelum membuat kerangka. Nah, yang pertama, anak-anak harus menentukan judul sesuai tema. Tadi temanya apa? Bendera merah putih. Ya, Miss kalau mau 17 Agustus boleh? Boleh. Kalau mau upacara bendera hari Senin boleh nggak, Miss? Boleh. Yang penting berhubungan dengan bendera merah putih. Nah, di sini Miss Mita mempunyai contoh. Coba anak-anak perhatikan, ketika membuat kerangka karangan, judul harus dibuat menarik agar pembaca tertarik untuk membacanya. Di sini Miss Mita kasih contoh, judulnya itu Peringatan 17 Agustus. Miss, kalau aku mau buat judul yang lain boleh nggak? Sangat boleh. Karena proyek membuat kerangka karangan ini sesuai dengan ide anak-anak. Jadi bukan mencontoh dari punya Miss ya, tetapi anak-anak membuat sendiri dengan ide anak-anak sendiri. Ya, contohnya di sini judulnya Peringatan 17 Agustus. Lalu setelah judul apa Miss yang harus dibuat kerangkanya? Awal atau pembukaan. Di sini ada beberapa hal yang harus ditulis di pembukaan. Yang pertama, acara apa? Nah, anak-anak, di sini Miss Mita karena judulnya Peringatan 17 Agustus, berarti acaranya adalah upacara bendera 17 Agustus. Miss, kalau saya acaranya itu lomba, boleh nggak, Miss? Boleh. Kalau waktu itu saya acaranya upacara, boleh nggak, Miss? Boleh. Ya, lalu kapan? Nah, di sini Miss Mita tulisnya hari Selasa 17 Agustus 2019. Anak-anak boleh misalnya hari Senin, Miss, tapi lupa tanggalnya, ya udah tidak perlu ditulis tanggal ya. Lalu di mana nih? Miss Mita tulisnya di sekolah. Kalau aku di lapangan saja boleh nggak, Miss? Boleh. Lalu yang terakhir ada bagaimana perasaan kamu saat itu. Nah, di sini Miss Mita kasih contohnya, perasaan saya sangat senang dan mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, kalau perasaan saya sama nih Miss, boleh kalau sama. Lalu perasaan saya gembira. Lalu saya bersungguh-sungguh mengikuti upacara Miss, boleh seperti itu ya. Nah, setelah pembukaan ada isi. Isinya apa? Isinya di sini anak-anak harus menuliskan ide-ide pokok paragraf yang ingin disampaikan. Nah, di sini kalau ada 3 poin berarti ada 3 paragraf. Yang pertama, peringatan 17 Agustus dilakukan dengan upacara setiap tahunnya. Nah, ini Miss Mita kasih contohnya seperti itu ya. Anak-anak boleh menggunakan ide-ide yang lain. Misalnya saat itu ada perlombaan di daerah saya, boleh. Lalu yang kedua di sini ide pokoknya apa? Memakai seragam lengkap saat upacara. Ini contoh ya anak-anak ya. Lalu yang paragraf ketiga idenya adalah petugas bendera melakukan tugasnya dengan hikmat. Ini adalah 3 ide pokok paragraf yang Miss Mita tulis. Anak-anak boleh dengan bahasanya sendiri atau idenya. Nah, yang terakhir ada penutup. Penutup isinya apa? Cukup tuliskan pesan kalian ketika selesai atau sesudah mengikuti acara tersebut. Nah, di sini karena tadi Miss Mita judulnya upacara bendera, jadi pesan Miss Mita adalah
Kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai perjuangan pahlawan dengan cara mengikuti upacara bendera 17 Agustus. Ya, jadi anak-anak boleh menggunakan ide bahasa atau kreativitas anak-anak ya. Jadi yang harus dilakukan anak-anak adalah membuat kerangka karangan seperti ini, membuat tabelnya seperti ini, ada judul, ada pembukaan, isi, dan penutup. Dikerjakan di mana? Dikerjakan di buku PS Bahasa Indonesia. Ditulis judulnya Proyek 3 Membuat Kerangka Karangan. Paham ya anak-anak ya? Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi Miss Mita atau Miss Sukarti. Terima kasih sudah mendengarkan Miss Mita. Selamat pagi, selamat belajar semua. Namo Buddhaya.